Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membicarakan tentang di antara sifat Allah. Sifat Allah yang wajib ada 20. Kita sudah mempelajari salah satu di antara sifat Allah, yaitu sifat wujud. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang sifat Allah yang wajib kita ketahui. Yang kedua adalah sifat qidam. Qidam artinya sedia. Allah subhanahu wa ta'ala sedia. Sedianya Allah tidak sama dengan sedianya makhluk. Sedianya Allah tidak ada permulaannya. Adamul awaliyah fil wujud. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Lain hanya dengan kita. Ada awal, ada akhir. Kemudian mengalami kerusakan. Wal awalu wal zahiru, Allah yang awal, dia juga yang akhir. Manusia ada awal, ada akhir. Wal zahiru wal batin, dia yang tampak, dia juga yang tersembunyi. Manusia tentu ya tampak selama-lamanya. Jelas sekali perbedaan antara Allah dengan manusia. Karena manusia termasuk makhluk yang lain adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada permulaannya, ada akhirnya. Ini yang perlu kita yakini. Tentang ilmu tauhid tidak ada taklid kata guru saya bahwa Allah itu sedia. Kita yakin ya bahwa Allah Ta'ala itu ada dengan sendirinya. Kalau manusia ada, ini melalui hubungan pernikahan antara ayah dan ibu kita. Dari rahim ibu kita lahirlah kita. Dulunya tidak ada, kemudian ada, sehingga mengalami lagi kematian, dikatakan tidak ada lagi. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala ada permulaannya, berarti sama dengan kita. Allah tidak memiliki sifat yang sama dengan manusia. Karena manusia dan makhluk yang lain adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita yakini. Ada permulaannya, berarti manusia ini adalah muhadas, baru. Ya, baru, kemudian setelah baru nanti mengalami kerusakan-kerusakan. Di manusia ini baharu, muhadas. Sedangkan Allah kadim, kekal abadi, tidak pernah rusak. Ada yang menjadikan kita ini, yaitu Allah. Yang demikian mustahil bagi Tuhan. Tuhan ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menjadikan ada dengan sendirinya. Termasuk juga makhluk yang lain, benda yang ada di alam semesta ini. Ada awal, ada akhir. Ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La yaftakiru wal iftiqaru kullu ma'ada. Semua makhluk berhajat kepada Tuhan. Kita berhajat, terkadang kita berdoa mohon kepada Allah agar diberikan fasilitas, keinginan kita tercapai. Allah mengabulkan permohonan manusia. Apabila manusia meminta kepada Allah, tentu saja melalui usaha ikhtiar. Ada usaha, ada tawakal, ada penyerahan kepada Allah, insya Allah dikabulkan Allah. Itulah bukti bahwa Allah memiliki sifat Rahman Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi apabila Allah belum mengabulkan, tentu ada hikmahnya. Kita mengabdi kepada Allah, Allah tidak butuh pengabdian.
Allah hanya memerintahkan manusia mengabdi, dan hasil dari pengabdian itu adalah bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengabdian kita, apakah kita berhasil atau tidak, nah itu bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia itu sendiri. Allah tidak butuh pengabdian. Namun kalau manusia beribadah kepada Allah, maka hasilnya, manfaatnya adalah untuk manusia itu sendiri. Tuhan bersifat al-istighna'u an kulli masiwah. Tuhan kaya, Tuhan tidak berhajat kepada setiap yang dijadikan. Kenapa Allah tidak berhajat? Karena Allah kaya. Justru manusialah yang berhajat kepada Allah, memerlukan Allah. Tanpa pertolongan Allah sedikit pun kita tidak ada apa-apa. Bahkan semua yang ada pada kita ini milik Allah. Terkadang ada kemampuan, ini pun adalah milik Allah. Ada kehendak, tapi kehendak kita terbatas, kemampuan kita terbatas, itu pun juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah, ya, artinya mengasih sesuatu itu selalu keterbatasan. Begitulah yang namanya makhluk. Sehingga kita selalu memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pertolongan Allah, mengharapkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan Allah maka kita tidak ada apa-apanya. Kita selalu berdoa, munajat agar Allah mengabulkan permintaan kita. Ada sebuah pertanyaan. Apakah perbedaan antara kita dan makhluk yang ada ini dengan sifat qidam Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada perbedaan antara kita, makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat qidam? Tentu ada perbedaan. Perbedaan kita dan makhluk yang ada ini, pertama, kita ada permulaan, Allah tidak ada permulaan. Nah, Allah ada dengan sendirinya, kita tidak ada. Ada, tentu ada yang mengadakan, ya, ada yang menciptakan. Kita lahir dari rahim ibu kita, ada, kemudian tidak ada, tentu. Allah adanya qadim, kekal abadi. Kita adanya muhadas, bisa rusak, bisa hancur. Nah, begitulah sifat-sifat makhluk. Karena kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada permulaan, berarti ada hari kelahiran. Ada hari kelahiran. Kedua, kita dijadikan. Allah tidak ada yang menjadikan, Allah ada dengan sendirinya, sedia dengan sendirinya. Tuhan tidak ada permulaan baginya. Wal awal wal akhiru, dia yang awal dan dia yang akhir. Disinilah Allah memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat jelas dengan makhluk. Tidak ada persamaan. Jangan sampai kita membuat persamaan diri kita dengan Allah. Tidak ada persamaan. Dan tidak ada yang melahirkan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Lam yalid, tidak diperanakkan. Walam yulad, tidak beranak Allah. Nah, tidak dilahirkan. Walam yulad, dan Allah itu tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Tidak hanya seperti kita. Ada yang melahirkan. Tuhan ada dengan sendirinya. Satu pendapat lagi, maksud ayat ini apa? Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Surah Yasin ayat 61 dan 62.
Wa ani'buduni, dan hendaklah kamu menyembahku, kata Allah, beribadah kepadaku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Allah sudah menunjukkan jalan yang lurus. Terkadang manusia mengambil jalan yang tidak lurus. Nah, disinilah kelemahan manusia. Sudah jelas jalan yang lurus, yang halal itu juga sudah jelas. Al halalu bainun, yang halal itu jelas. Wal haramu bainun, yang haram pun juga jelas. Tetapi manusia ya sering salah dalam hal mengambil jalan. Wa ni'buduni, dan mengabdilah kepadaku. Hasil dari pengabdian ini bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia itu sendiri. Allah tidak butuh pengabdian. Sekalipun manusia tidak mengabdi, maka derajat Allah sebagai Tuhan tidak pernah turun. Hanya manusia yang hina binasa karena tidak pernah mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan surah Yasin ayat 62. Walaqad adalla minkum jibilan katsira, dan sesungguhnya setan itu menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Karena ayat sebelumnya ini membicarakan tentang bagaimana sikap perilaku setan. Setan menghancurkan manusia, menggoda manusia, selalu membuat manusia binasa, membuat manusia itu celaka. Setan tidak senang melihat manusia semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi keimanannya, maka setan berusaha untuk menghancurkan. Afalam takunu ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Tentu kita berpikir bahwa kita menginginkan sebagai hamba Allah yang selalu mengabdi, menginginkan hamba Allah yang mulia. Kalau kita menginginkan sebagai hamba Allah yang mulia, tentu kita menjadi orang yang paling takwa. Allah akan memandang manusia itu dengan pandangan orang yang paling mulia. Nah, bagaimana dengan pandangan orang yang paling mulia itu? Tentu Allah melihat dari amal ibadah manusia itu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, di antara kita ini orang yang paling mulia. Atqakum, ialah orang yang paling takwa. Nah, justru itu Allah menginginkan agar kita selalu mengabdi. Artinya semakin takarubun, semakin dekat kepada Allah, semakin tinggi tingkat ketakwaan kita, dengan harapan agar kita menjadi orang yang paling mulia dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah. Apakah ayat ini Tuhan minta disembah atau minta diibadahi? Ini kan sebuah pertanyaan. Apakah kira-kira Allah itu minta disembah atau minta diibadahi? Jawaban dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan minta disembah, bukan minta diibadahi, bukan minta dipuji, dan bukan minta dibesarkan, tetapi Allah memerintahkan agar manusia itu mengabdi, karena Allah menginginkan manusia itu menjadi orang yang paling takwa, dengan harapan Allah akan menilai nanti sebagai orang yang paling mulia. Ya, orang yang paling takwa adalah orang yang paling mulia. Allah sebenarnya menyediakan balasan, menyediakan ganjaran. Allah ingin mencurahkan kasih sayang bagi mereka, sehingga diperintahkan Allah mengabdi. Maka semakin tinggi tingkat pengabdiannya, semakin taqarrubun ilallah, maka Allah semakin sayang kepada hambanya. Kalau hambanya banyak selalu ingat kepada Allah, maka Allah pun semakin banyak ingat kepada hambanya. Menyediakan ganjaran pahala bagi mereka yang beribadah dan beramal saleh. Allah senang dengan orang yang memuji dan membesarkan. Tetapi Allah tidak minta puji.
Hasil dari pengabdiannya itu dia memuji itu adalah untuk dirinya sendiri. Sedikit pun Allah tidak minta. Allah tidak mengambil manfaat. Allah tidak mengambil manfaat dari pengabdian manusia. Dan tidak mengambil faedahnya sedikit pun. Kita sebagai hamba yang mengharapkan manfaat, mengharapkan pertolongan Allah dan faedah dari pengabdian kita dan amal soleh kita agar kita bisa tenang. Tentu kita menginginkan ketenangan. Orang yang selalu banyak ingat kepada Allah, banyak selalu beribadah, semakin dekat kepada Allah, maka dia akan memiliki ketenangan. Ketenangan berkah di dalam kehidupan. Tentu kehidupan kita itu penuh keberkahan karena kita semakin meningkat keimanan kita, ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah. Ibadah kita semakin meningkat kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah itu sedia. Allah selalu membalas perbuatan manusia. Sekecil apapun ibadah yang manusia lakukan, semuanya itu ada balasan dari Allah. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, juga ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan tujuan agar kita bisa memiliki ketenangan, mendapatkan keberkahan dalam kehidupan, pulang ke hadirat Allah nanti meraih kasih sayang. Ini yang diharapkan. Ya, bagaimana pada saat sakratul maut kita menemukan ketenangan, ketentraman pada saat kita pulang. Ini yang kita harapkan. Dan kematian kita adalah husnul khatimah, baik akhir hayat kita. Pada saat kita mati nanti, kita mampu mengucap kalimat La ilaha illallah, dakhalal jannah. Insyaallah masuk. Berikut sungguh banyak manusia yang sesat. Mengapa mereka tersebut? Karena mereka tidak dapat mengendalikan diri. Nah, itulah karena manusia tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dia tidak takut kepada kebesaran dan keagungan Allah. Padahal Allah itu maha agung, maha besar, maha perkasa, maha kuasa. Dan kekuasaan Allah tidak terbatas. Tetapi manusia tidak pernah takut. Disinilah manusia tidak pernah sadar. Man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran dan keagungan Tuhannya, tentu dia wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mencegah dirinya ini dari hawa nafsu. Berusaha dia kendalikan nafsu, karena ada nafsu di dalam diri kita ini yang membuat kita binasa, yang membuat kita rasanya susah, sakit pada saat sakratul maut. Maka nafsu itu hendaklah kita kendalikan. Innan nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Akal mereka dikendalikan oleh hawa nafsu, kehidupan dunia, marikalfa dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita menjadi budak nafsu. Kita ingat, baru saja kita melaksanakan bulan Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maksudnya baru saja kita melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka kita dilatih untuk mengendalikan nafsu. Berbagai macam nafsu, nafsu syahwat, nafsu apa saja yang ada di dalam diri kita ini, maka hendaklah kita kendalikan. Ya, kita berusaha menundukkan nafsu kita ini. Karena kita selalu sering, ya, di 11 bulan yang akan datang, maksudnya selain bulan Ramadan kita diperbudak nafsu, maka kita harus selalu istiqamah, tetap pendirian. Kalau di bulan Ramadan kita bisa mengendalikan nafsu, maka di 11 bulan yang akan datang juga demikian. Inilah penjelasan tentang sifat tidak.
Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membicarakan lagi tentang sifat Allah yang ketiga, yaitu baqa. Namun sebelum kita membicarakan nanti sifat baqa, ada penjelasan tentang ibadah. Ya. Ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.